Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dun sanak kami, dimanapun Anda berada, baik yang sedang live streaming sekarang di FB. Kami berharap dun sanak kami, baik yang berada di kampung maupun berada di rantau Subarang. Begitupun hal-halnya dengan saudara-saudara kami, pemirsa yang setia ingin menyaksikan acara ini. Semoga kami doakan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya robbal alamin. Pertama sekali tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kata alhamdulillahirabbil alamin atas segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita bersama. Baik itu nikmat hidup, nikmat Islam, dan nikmat lainnya yang telah kita rasakan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh beberapa moderator yang sudah sebelumnya menayangkan bagaimana kegiatan-kegiatan yang sudah diangkat oleh Ikatan Pemuda-Pemudi Nagari Simpang yang hari ini tepat pada tanggal 3 Mei 2020 Ahad kembali diadakan acara oleh Ikatan Pemuda-Pemudi Nagari Simpang. Baik dun sana, sebelum kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, saya Ozi Hernanda Putra ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai moderator dan akan membicarakan dan memperbincangkan pada kesempatan kali ini bersama Ustadz kita tentang temanya Bacarito Jo Ustadz, Patalian Adek Josara, dengan pembicara yakni Ustadz Muhammad Hidayatullah SAG LC yang alhamdulillah sudah bersama kita saat ini. Syukran Ustadz. Nah, dun sana rasanya kurang pas kalau kita belum menyampaikan bagaimana profil dari Ustadz kita. Yang mana Ustadz kita yang hadir pada kesempatan kali ini merupakan juga pemuda dari Nagari Simpang sendiri. Abang kita lahir di Nagari Simpang, Kampung Kado, 12 Mei 1995. Beliau adalah seorang aktivis dakwah sekaligus dai nasional yang sudah beberapa kali diundang dalam beberapa TV nasional seperti Antv, TV One, dan juga Indosiar, tentu dalam program-program yang diangkat oleh masing-masing televisi tersebut. Selain berdakwah, teman-teman, dun sanak kita bersama, Ustadz kita tentunya juga mengisi berbagai pengajian-pengajian maupun narasumber di acara-acara besar Islam lainnya. Dan jika kita lihat dari riwayat pendidikan, Ustadz kita pernah bersekolah di Pondok Pesantren MTI Kota Tua Kumpulan, tamatan 2010, benar Ustadz? Iya. Kemudian selanjutnya pernah bersekolah juga di Pondok Pesantren Canduang Agam, tamatan 2014, dan beliau melanjutkan ke Perguruan Tinggi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan S1 Darussunnah International Institute for Hadith Science pada jurusan Ilmu Hadis maksud kami pada tahun 2018. Dan beberapa juga organisasi-organisasi yang beliau ikuti tentu sudah sangat banyak sekali, dan kami sampaikan beberapanya. Di antaranya beliau pernah menjadi ketua bidang kemahasiswaan Dema FU UIN 2016. Kemudian beliau juga ikut dalam Forum Pemuda Lintas Agama Indonesia. Beliau masih aktif sampai sekarang. Abang masih aktif ya. Selanjutnya pernah sebagai panitia ASEAN Youth Interfaith Camp atau AYIK 2019 di Jakarta dan Lombok. Nah, Abang panggilannya Abang atau Ustadz? Oke, baik. Nah, Ustadz mungkin Ustadz lebih rancak ya dun sana untuk masuk ke tema kita pada sore hari ini, yaitu tentang berbicara tentang Jo Ustadz. Temanya Patalian Adek Josara. Kami ingin memulai dengan pertanyaan. Pada asal mulanya Ustadz, Islam di ranah Minang ini dahulunya perkembangannya seperti apa? Mungkin Ustadz bisa jawab
kami persilakan kepada Ustadz. Oke, terima kasih sebelumnya mengucapkan kepada rekan-rekan dari pemuda-pemudi Nagari Simpang. Suatu kebanggaan dan suatu kegembiraan dari hati yang lubuk paling dalam ketika kenagarian kita punya organisasi pemuda dan pemudi. Itu merupakan salah satu upaya untuk membangkit batang tarandang itu gitu. Baik, terima kasih. Perkenankan Ambo untuk menjawab pertanyaan tadi. Adapun terkait masuknya Islam ke Minangkabau, maka menurut Buya Hamka di dalam bukunya Ayahku, Islam masuk ke Minangkabau itu pada abad ke-7. Akan tetapi abad ke-7 itu alun talihat mencolok banale. Istilahnya pada akhirnya sampai pada abad ke-4 balik, 5 balik, kemudian 6 balik baru terlihat begitu mencolok. Dan kaum yang membawa, tentunya yang terkenal di dalam buku-buku sejarah yang membawa peradaban Islam ke Minangkabau, ada 3 orang dari Makkah. Dan banamu kalau kita panggil digalade orang Haji Piobang, Haji Sumani, dan Tuan Kunan Rence. Di samping itu juga ada kaum-kaum ulama-ulama yang lain yang bergerak, cuman ndak belum terekspos ketika itu. Nah, masuknya 3 orangku dari Makkah ke Minangkabau itu membawa semacam pergerakan baru, semacam semangat baru di tatanan Islam di Nusantara. Dalam buku sejarah dikatakan paham yang dibawa beliau-beliau itu adalah paham gerakan pembaharuan Islam yang terinspirasi daripada gerakan Muhammad Abduh dan Muhammad bin Abdul Wahab. Akan tetapi seiring perkembangan dakwah itu, terjadilah pasang surut pergerakan dakwah. Artinya apa? Ketika beliau-beliau masuk ke Minangkabau, ternyata mendapat perlawanan-perlawanan, khususnya oleh kaum adat. Tidak hanya dari kaum adat, juga mendapat perlawanan dari kaum-kaum yang tidak suku terhadap beliau, dan itu juga ada dari kaum cendekiawan atau cadiak pandai. Ditambah lagi karena maraknya kolonialisme ketika itu dari pihak penjajah Belanda khususnya, membuat semacam kaum adat dan kaum agama itu seolah-olah ada terjadi benturan. Ya, jadi Belanda itu berupaya bagaimana kaum adat dan kaum ulama itu dibenturkan, kemudian diadu domba, sehingga ketika sudah diadu domba, kaum Belanda ingin untuk menguasai Minangkabau, khususnya memiliki rempah-rempah baik dari segi perekonomian, politik, budaya, dan sebagainya. Nah, pada akhirnya kita kembali kepada cerita tadi, kaum adat dan kaum agama terus mengalami benturan-benturan. Dari satu sisi kaum agama mengkritik kaum adat yang kemudian banyak mempraktikkan semacam sabung ayam, judi, segala macam mabuk-mabukan, itu dikritisi, ditentang habis-habisan oleh kaum agama. Kemudian dari kaum adat pun indak namah di itu ndak secara lantang, secara to the point untuk menghapuskan itu gitu. Dan terjadilah pertempuran, baik itu pertempuran dari segi fisik maupun pertempuran intelektual atau peperangan intelektual. Akhir daripada itu terjadilah perang Paderi. Jadi kalau di perang Paderi itu, kalau kita baca buku sejarah, itu semacam perang candu. Cuman orang kaum pihak kolonialisme lebih suka menamakan itu dengan perang Paderi karena karena kaum yang pertama diisi oleh kaum agama, kemudian sisi yang lain diisi oleh kaum adat, dan 2 kaum itulah kemudian dibentur-benturkan. Nah, yang satu ingin mengkritik ada masalah budaya adat nan indak rancak di agama, di syariat, kemudian yang satunya lagi indak namuh secara langsung to the point seperti itu. Nah, itu yang terjadi pada kisaran abad-abad awal ke-18. Sehingga dengan terjadi seperti itu, timbullah inisiatif daripada kaum cendekiawan, cerdik pandai, untuk menyatukan 2
kaum tadi, kaum adat dan kaum agamu, disitulah kemudian dikumpulkan, masuklah di situ, dikumpulkanlah di situ pada satu tampek di Bukit Sati Marapalam. Disitulah kemudian diambil sumpah. Apa bunyi sumpah itu? Bahwa kaum adat nan suku menyabung ayam, bajudi, mabuk-mabukan segala macam, tolong tinggalkan itu. Tolong tinggalkan. Akan tetapi adat nan masih tetap bisa diadopsi oleh agamu, tetap kami ambil. Nah, sehingga terjadilah pertukaran semacam kombinasi atau pertalian antara adat dengan syara. Nah, itulah judul kita angke, tema kita angke, adanya pertalian adat dengan syara. Disitulah berbunyilah sebuah adagium, sebuah kalimat yang sangat bernilai filosofis. Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Apa maksud adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah? Insyaallah akan kita jalikan lebih lanjut. Baik, terima kasih Ustadz untuk penjabarannya tentang bagaimana asal-usul Islam di ranah Minang ini. Dan seperti yang disampaikan oleh Ustadz tadi, untuk pertama kali masuknya itu memang ada penolakan atau ada pertentangan lah gitu, dari adat kita maupun dari Islam sendiri gitu kan. Tapi dengan lambat launnya zaman, kemudian ada kesepakatan-kesepakatan yang ditimbulkan gitu. Baik Ustadz, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Ini kita akan membahas mengenai dulu kan Islam itu disebarkan oleh Syekh gitu ya Ustadz. Bagaimana caranya Islam ini kiprahnya bisa diajarkan kepada masyarakat gitu. Baik, terima kasih. Bagaimana kiprah yang disebarkan oleh para syekh? Ambo mengamati dari berbagai hasil bacaan literatur, ternyata upaya yang paling tepat untuk menyiarkan dakwah Islam itu adalah melalui yang pertama surau. Surau menjadi basis pergerakan agamu, juga menjadi basis perkumpulan gerakan-gerakan kebudayaan. Maka di surau lah kemudian ada orang beraja kitab kunyang duduk semacam istilahnya duduk basamu malingka mereka ada guru di muka, kemudian dibahas semacam fasal per fasal, bab per bab, apakah tentang zakat, tentang puasa, jinayat, tentang hal-hal yang lain, apakah itu tentang politik, budaya, bahkan dibahas di surau. Kemudian selain itu juga diajarkan tentang bela diri silik. Kalian kalau anak-anak muda kini budaya silik itu harus dipertahankan. Kenapa? Karena silik itu merupakan bagian keemasan dari Minangkabau itu sendiri. Di dalam silik pun terwujud sebuah artikulasi daripada nilai-nilai keagamaan itu sendiri. Sehingga ini hanya sekedar gerakan saja, tapi ada semacam makna filosofis yang dalam di situ, di dalam silik itu. Selain silik juga diajarkan petatah petiti. Sehingga anak Minang tidak hanya sekedar paham agama, tapi juga paham adat. Nah, di situlah terjadi kombinasi pertalian antara adat dengan syarak, di mana orang tidak hanya berbicara mengenai agama, tapi juga bisa berbicara mengenai adat. Dan itu disebarkan melalui surau. Selain surau juga diadakan semacam pertemuan-pertemuan antara ulama-ulama dengan kaum adat, diskusi-diskusi, apakah diskusi mengenai perihal adat, mengenai agama. Diadakan tarikh, bergilir. Selain itu, selain surau, tentunya ada mimbar-mimbar dakwah. Nah, disitulah tadi yang katakan, ada ulama-ulama yang dakwahnya secara garis keras, to the point, bahkan kadang langsung memerangi. Nah, kemudian ada ulama yang lebih memihak ke tradisional, tetap mempertahankan nilai-nilai budaya lokal, atau kalau dalam istilah kitanya lokal genius. Dipertahankanlah nilai-nilai budaya lokal tadi, tetap dilestarikan budaya, adat, dan tidak berbenturan dengan syarak. Nah, ada ulama yang satu sisi tradisional, ada ulama satu sisi gerakan kaum muslim puritan. Nah, kemudian terjadi perdebatan terus, maka pada abad 19 itulah lahir apa yang dinamakan dengan kaum muda dan kaum tua. Pernah dengar ada? Nah, ada kaum muda dan kaum tua. Kaum muda itu dipelopori oleh ayahnya Buya Hamka, nama Syekh Abdul Karim Amrullah. Kemudian ada juga sahabatnya bernama Haji Abdullah Ahmad, kemudian ada Syekh Muhammad Jambil Jambe. Kemudian di sisi lain kaum tua adalah kaum yang diartikan sebagai ulama-ulama tradisional Minangkabau yang tetap mengadopsi budaya.
mengadopsi budaya, tetap memakai budaya, akan tetapi budaya yang tidak bertentangan dengan syariat. Maka di dalam kaji usul fikih ada namanya sumber hukum itu Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis itu masih umum, tidak membahas secara terperinci persoalan hukum-hukum syarak di situ. Nah, ketika tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, barulah kau dicari kepada ijma para ulama, kesepakatan para ulama yang tetap berpedoman kepada Quran dan hadis. Lahirlah nanti qiyas, lahirlah nanti masalah mursalah, lahirlah nanti istihsan, lahir nanti qaulus sahabi, dan lahir nanti uruf. Uruf itu kalau kita bahasakan kini adalah adat. Adat berasal dari kata ada ya'udu adatan dalam bahasa Arabnya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya mungkin semacam ilmu tata bahasa Inggris atau lebih tingginya sastra bahasa Inggris. Dan kemudian kalau secara umumnya ada ilmu nanti ilmu filologi. Filologi masuk di situ ilmu semantik dan lain sebagainya. Nah, ilmu bahasa mengkaji adat itu berasal dari kata ada yang mudu adatan, itu artinya berkelanjutan semacam sebuah diartikan semacam nilai-nilai kebudayaan yang telah meresap di dalam diri masyarakat dan itu terus bergulir dan terus dilanjutkan. Nah, adat dengan uruf itu sama. Uruf itu kebiasaan, adat juga kebiasaan. Maka disikulah letaknya tadi peran adat basan di syarak, syarak basan di kitabullah. Adat basandikan kepada syarak. Syarak itu adalah agama Islam, tuntutan-tuntutan hukum. Apa itu hukum? Khitabullahil muta'alliqu bi af'alil dan mukallafin. Ketentuan-ketentuan yang mengatur seluruh seluk-beluk kehidupan manusia, mukallaf, apakah itu tentang larangan, tentang perintah, tentang boleh atau tidak. Yang kemudian syarak bersandikan kepada kitabullah, itu sunnah dan Al-Quran dan sunnah tadi. Tidak hanya Al-Quran dan sunnah tapi sebenarnya, tapi ada makna di balik itu. Kalau tidak ada di dalam Quran dan sunnah, maka cari di hukum-hukum yang lain, termasuk uruf tadi. Maka contoh, ada inan elok di tengah-tengah Minangkabau tadi, semacam selain mabuk-mabukan judi, ada inan elok, contoh harto pusako, kemudian nikah sasuku, itu kan adat. Tapi kemudian karena mempunyai nilai-nilai lokal jenius yang baik, punya nilai-nilai yang masalah, kemaslahatan bagi orang banyak, maka itu diangkat, dimasukkan kepada Islam, diadopsi oleh Islam, maka lahirlah istilah al-adah muhakkamah. Adat itu menjadi sebuah hukum. Nah, jadi dalam kajian usul fikihnya itu, adat itu boleh diterima asalkan tidak bertentangan dengan syarak. Kalau adat tidak bertentangan dengan syarak, maka boleh diterima, itulah banamu al-adah muhakkamah. Adat itu bisa menjadi sumber hukum. Nah, itu tadi. Baik, terima kasih Ustadz kembali. Dun sana kasadonya itulah penjabaran tadi cara-cara yang dilakukan oleh Syekh dulu untuk lebih mengembangkan kiprah Islam di dalam khususnya ranah Minang kita tercinta. Baik, selanjutnya ini Dun sana kita masih ada pembahasan. Pembahasan kita adalah pepatah adat besandi sara, sara basandi kitabullah. Kalau dahulu nih Ustadz, kita lihat antara adat dengan sara ini sejalin ya. Sejalan antara adat dengan sara. Nah, di masa kita yang sekarang ini nampaknya ada pergeseran gitu. Bagaimana pandangan ataupun pendapat Ustadz mengenai itu? Ya, oke. Baik, aku nampaknya perlu bana kalau untuk poin itu. Kenapa? Karena hari ini banyak anak-anak muda kemudian khususnya yang kemudian membenturkan antara adat dengan syarak. Padahal dua itu tidak bertentangan sama sekali. Kenapa? Adat itu adalah produk manusia, sedangkan syarak adalah produk Tuhan. Nah, kalau produk Tuhan, produk Allah kemudian digabungkan dengan produk manusia, digabungkan bukan dalam artian menjadi satu, tapi digabungkan agar menjadi saling mendukung satu sama lain. Ketika adat produk Tuhan dengan ketika syarak produk Allah ditalikan dengan produk manusia yang bernama adat, maka di situ lahir nanti di Minangkabau adat basan di syarak, syarak basan di kitabullah. Syarak di situ kita perlu pelajari. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli atau Inyak Canduang yang merupakan tokoh dari kaum Tuo, beliau mengatakan mereka yang dimaksud syarak di situ adalah i'tikad ahlus sunnah wal jamaah yang mengikut kepada Imam Al-Maturidi dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian dari segi mazhab kan ada ampe, mengikut kepada mazhab nanampe itu yaitu Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah, Hanafiyah. Nah, kemudian dari segi
tambahannya yang lain mengikut kepada tasawuf Imam Al-Junaid dan Imam Al-Ghazali. Maka disitulah rumusan syarak tadi, syarak i'tikadnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau orang tidak beriktikad Ahlus Sunnah, tidak bisa disebut sebagai orang Minangkabau. Orang Minangkabau harus beriktikad kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu kemudian ketika orang membenturkan antara syarak dengan adat, contoh semisal nikah sapasukuan dibenturkan dengan agama, seolah-olah nikah sapasukuan itu terlarang. Dalam agama memang nikah sapasukuan itu boleh, cuman agama di sana mencari ada enggak manfaatnya di sini nikah sapasukuan dilarang. Ada apa manfaatnya ketika orang suatu kaum yang daki sebadakian untuk menjaga tali silaturahim supaya tidak berbenturan, supaya saling menguat persatuan, maka dilarang untuk nikah badaki-dakian. Tujuannya supaya jangan basi bau kok darah namanya kok semacam perekonomian, interaksi sosial yang sampai beko karena dek gara-gara itu. Maka diambil lah, tak boleh orang nikah sasuku. Nah, ada nilai bagus di sini. Karena ada nilai bagus, diambil lah, diadopsi lah oleh syarak, oleh Islam, kemudian menjadilah itu al-adah muhakkamah. Adat itu menjadi sebuah hukum. Begitu pula dengan harato pusako. Harato pusako secara syarak memang tidak ada sebenarnya. Tapi kemudian harato pusako itu kan dibagi, ada pusako tinggi, ada pusako rendah. Ada pusako yang pusako milik kaum, ada harato nan boleh diwariskan itu harato pencaharian. Kalau harato pusako kaum gunanya, harato pusako tinggi ke gunanya untuk kaum padusi. Supaya nanti kalau salah satunya kalau bicaranya dengan lakinya aduh sampai menggait ekonomi. Salah satu manfaat. Kemudian di sisi yang lain supaya harato pun tidak digadein dan jual pembalian orang tetap bertahan sampai tarik ke generasi berikutnya. Itu manfaat. Nah, kalau ada manfaatlah diambil. Kemudian sisi lainnya apa? Sisi lainnya fikih dalam Islam telah mengajarkan bahwa harato waris itu diwariskan kepada anak, yaitu adalah harato pencaharian. Harato pencaharian orang tuanya boleh daging kanaan. Tapi kalau harato pusako tinggi tidak boleh. Pencaharian boleh. Silahkan dibagi dengan waris hukum Islam, boleh. Tapi disitulah kearifan budaya lokal Minangkabau. Maka orang kalau membenturkan antara adik dengan syarak ini berarti orang itu tidak mengaji adik, tidak mengaji agama. Kalau mengaji agama, mengaji adik, maka tidak ada perbenturan keduanya. Keduanya saling mengait satu sama lain. Baik, terima kasih Ustadz untuk penjabarannya, luar biasa sekali ya Dunsana. Selanjutnya masih ada pembahasan Iko tentang kehebatan nih. Mungkin orang-orang Minang ini bisa dibilang hebat dalam akidahnya di Islam nih Ustadz. Nah, kalau menurut Ustadz sendiri, orang Minang kok dalam Islam kok seperti apa gitu? Apakah dari adatnya atau sebagainya Ustadz? Kehebatannya. Baik. Islam itu mengatur seluruh seluk-beluk kehidupan. Nah, itu yang panjang ditekankan. Islam itu mengatur hubungan berpolitik, mengatur hubungan bersosial, mengatur hubungan berbudaya, beradat dan segala macam. Maka itulah disebut nanti hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah itu hubungannya vertikal, naik kate. Sedangkan hablum minannas sesama manusia itu adalah horizontal, data sama data. Nah, disitulah lahir kemudian nanti ada aqimus shalah wa atuz zakah. Itu semacam satu contoh. Aqimus shalah itu hubungannya dengan Allah, sedangkan wa'atuz zakah, tunaikan zakat itu hubungannya dengan sesama manusia. Artinya Islam mengatur seluruh seluk-beluk kehidupan. Namun kemudian apa sih kira-kira mungkin ini salah satu opini lah gitu Ustaz. Ada yang bilang kehebatan gitu. Ambo kini tidak akan berangkat dari sebuah opini, tapi ambo akan berangkat dari sebuah fakta. Fakta mengatakan bahwa Minangkabau berjaya keemasannya oleh karena ulama-ulama Minangkabau yang arif bijaksana tadi. Tentunya juga didukung oleh kaum adat dan kaum cendekiawan, cerdik pandai. Nah, contohnya pada abad-abad ke-9 balik, berarti kira-kira sebelum kemerdekaan. Ada nama sabi tadi kaum muda dan kaum tua. Kaum muda dipelopori oleh Ayah Buya Hamka. Kemudian kaum tua dipelopori oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Muhammad Jamil Jawa di Padang Panjang, Syekh Abdul Wahid As-Salihi di Payakumbuh, ada kemudian Syekh nan lain. Kemudian kaum tua dan kaum muda ku bacakak. Nah,
Bacakanya bacaka intelektual. Ini parang diskusi. Samanta dia don debat siko, dia don debat di siko, dia don diskusi. Temanya tidak jauh daripada semacam perdebatan khilafiyah agamu. Hukum kuning kok, hukum tahliyah, hukum zarah kubur, hukum tarikat, hukum iko banyak persoalan-persoalan itu yang diperdebatkan. Ada orang tidak setuju, ada yang setuju. Masing-masing punya dalil, punya argumen. Kemudian, tapi orang pun tidak mau baca fisik tuh, walaupun berbeda dari segi pendapat, dari segi kaji, tapi orang pun tidak mau baca. Kenapa? Karena sumbernya tadi tetap satu. Contoh, kalau di Jawa tuh ada Nahdlatul Ulama, itu pendirinya Syekh Hasyim Asy'ari. Ada Muhammadiyah, pendirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Syekh Hasyim Asy'ari dan Syekh Haji Ahmad Dahlan, kemudian Syekh Sulaiman Ar-Rasuli pendiri Pertidi Minangkabau, ketiga-tiganya beraja di Makkah mengaji langsung kepada nama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi merupakan guru besar di Makkah Al-Mukarramah yang menjadi imam dan khatib Makkah sekaligus mufti mazhab Imam Syafi'i. Dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi kul halahiyah ilmu sampai ke bawah, sehingga Haji Abdul Kamirim Abrullah dari pihak kaum muda dengan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dari pihak kaum tua tidak akan bacaka kalau hanya seputar masalah itu. Cuman positifnya bacakanya di situ apa? Bacaka intelektual, bacaka pikir, bacaka ilmu. Positifnya dulu banyak lahir majalah-majalah. Banyak lahir semacam surik menyurik, sehingga lahirlah karya-karya kitab-kitab. Kalau Nyak Candong itu ada sekitar 20 kitab karya dalam bentuk bahasa Arab maupun bahasa Arab Melayu. Kemudian Syekh Abdul Karim Anullah lahir puluhan kitab. Bui Hamka Fali. Ayah Bung Hatta pun dulu mengaji di surau. Ayah Bung Hatta. Bung Hatta pun mengaji di surau sebelum beliau menjadi pejuang proklamator RI. Sultan Syahrir Muhammad Yamin pun begitu dulu. Artinya orang-orang Taiswa yang lahir dari generasi surau, yang lahir dari sudi Minangkabau, ketika mengkaji adat dan budaya, maka di situ menjadi lebih arif. Tidak hanya kaya dengan ilmu adat, tapi juga kaya dengan ilmu agama. Lahirlah tadi media cetak, tulis menulis. Lahirlah puisi-puisi, yaitu lahirnya Khairul Anwar dan Taufik Ismail. Lahirlah penyair-penyair terkenal, sastrawan sekaligus ulama nama Buya Hamka. Lahirlah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli sebagai politikus ulung yang menjadi ketua pertama sidang konstituante pertama di Jakarta. Sidang konstituante pertama merumuskan secara negara. Dia menjadi ketua sidang pertama itu orang Minangkabau. Kemudian terjadi PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Kalau tidak ada orang Minang, tidak akan mungkin Indonesia bisa bertahan. Karena orang Minang. Orang Minang tadi mampu menguasai seluk-beluk itu, politik, ekonomi, budaya, sosial, apalagi agama. Jadi seluruh politik, budaya, ekonomi, sosial itu tetap dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kearifan lokal, sehingga orang Minangkabau itu terkenal di Madinah, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, itulah semacam kekhasan. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya orang-orang Minang ini ataupun yang lebih dikenal dulu ya para tokoh yang sudah membawa nama Minangkabau di Nusantara ataupun di mana saja, itu mereka lebih mengedepankan bagaimana pemikiran yang baik gitu ya, pandangan yang baik yang bukan hanya mengandalkan fisik gitu. Jadi mereka tuh lebih intelektual dikedepankan gitu ya, Ustaz ya. Sekedar tambahan. Belanda itu sangat benci kepada semacam perdebatan antara kaum tua dengan kaum muda. Karena kenapa? Karena Belanda tahu ketika perdebatan itu sudah habis, maka efeknya nanti adalah orang Belanda kan yang perang. Ternyata batuan. Ketika perdebatan sudah selesai antara kaum tua dengan kaum muda, akhirnya kaum dua kaumku dengan kaum adat bersatu melawanlah bernama penjajah kolonialisme, dan akhirnya banyak yang dihasilkan dari itu. Baik, dari sekian penjabaran yang telah disampaikan oleh Ustadz kita tadi, Dunsana Kasadonyo, mungkin ini ada pertanyaan terakhirnya Ustadz dari kita bersama. Mungkin ini sudah dirangkum ya dari beberapa teman-teman. Nasihat Ustadz, mungkin ini nasihat untuk kita bersama, untuk Dunsana yang ada di rumah juga. Generasi penerus kita yang ada di Simpang khususnya nih Ustadz, bagaimana cara kita untuk menjaga adat, menjaga agama untuk sajalin gitu Ustadz. Karena kita lihat karena perkembangan globalisasi, perkembangan teknologi, hal tersebut yang seharusnya kita jalankan antara agama dengan sorak dengan adat itu sudah ada pergeseran gitu.
Oke, kau pantiang mana ya? Eh, Ambo hanya sebagai anak muda juga seumuran rekan-rekan kawan-kawan kasedonyo, tentu kita dihadapkan kepada zaman dan samu, tantangan yang sama dan segala macam. Di sikolah Ambo mengutip suatu kalimat nan sangat positif dari seorang sastrawan Indonesia hari ini yang bernama Radar Pancardahana. Juga Ambo pernah diskusi dengan Prof. Dr. Arhan Gonggong. Di situ beliau mengatakan bahwa cara yang paling tepat untuk melawan arus globalisasi, kalau tidak melawan, paling tidak untuk memilah arus globalisasi, cara yang paling tepat adalah kembali ke budaya. Nah, kembali ke budaya nama budaya yang positif, yang ada bahasa di syarak bahasa di kitabullah tadi. Artinya mana adek nan tetap adek nan istilahnya adek nan tidak lakang dek pane. Syarak mangatu adek memakai. Artinya apa? Kalau kita kembali kepada adai beliau, maka insya Allah dimanapun awak tagak baik ibarat kecil orang lima bumi dipijak di sinar langit dijunjung, maka kita akan menjadi orang yang dipagunuan oleh orang, menjadi inspirasi bagi orang banyak. Itu jadi balik ke budaya kita, balik ke adai. Karena surau lah habis apakah kita harus balik ke surau? Balik ke surau tapi bukan dengan cara surau nan dulu. Balik ke surau dalam artian apa? Tetap kita melakukan pendidikan, sekolah tinggi-tinggi, selesai S1, selesai S2, selesai S3, tapi jangan lupa budaya kita. Nah, itu yang paling penting. Kita boleh mengaji setinggi langit, bahaslah teori dari barat, dari timur, tentang teori filsafat, teori tentang hermeneutik, segala macam, tapi jangan lupakan kaji tentang budaya-budaya kita, tentang adik kita, kaji tentang agama, sampai seluruhnya. Akhirnya masalahnya, banyak terjadi orang yang super aktif dan istilahnya reaksioner terhadap keadaan isu baru. Contoh di Minangkabau kini Ambo sangat menyayangkan di Minangkabau khususnya anak-anak muda, banyak orang yang terlalu capek bangih mencari sesuatu yang baru. Kemudian ini ndak lo membaca dulu apa dasarnya ikut aja di apa penyebabnya. Kemudian apa permasalahannya, apa titik tamunya itu ndak dipikirnya. Sehingga nan bisa kebanyakan di anak Minangkabau kini bangih ke bangih. Nah kalau lah terjadi bangih ke bangih, emosi ke emosi, kemudian tidak dibacanya literatur yang banyak, tidak dibacanya buku yang banyak, apakah tentang budaya, politik, ekonomi, dan sosial, kemudian jatuh kepada itu, ini akan malu seorang. Nah, mbak kecil orang dulu, kalau sebelum mengecek itu dikana-kana dulu, ditimbang-timbang ke baik atau tidak. Sebelum awak mengagih suatu fatwa, dipikir dulu apakah sumbernya ada, apa penyebabnya. Maka di situ lah kecilnya canduang. Jalan jangan biasa orang lalu, kaji jangan diubah pakai singgah. Artinya apa? Kalau awak jalan jangan biasa orang lalu, nih kaji jangan diubah pakai singgah. Di mana awak letak di sini lah tumbang wak. Tiba orang mengaji di siko lah tumbang lo, ke siko ke sini lah. Tiba mengaji siko lah tumbang lo. Kini pelajari seluruh kaji sampai ke akar-akarnya, bah persoalannya nahu sarafnya, fikihnya, mantiknya, balagahnya, tauhidnya, usul fikihnya. Kita pelajari sadonya. Maka baru jaleh beko dima titik tamunya dima hitam putihnya. Tapi kalau kita hanya ikut kini dima orang banyak kasinan lo pulau gitu kama angin mambuih kasinan kita pai tidak boleh sama itu. Artinya bana tu tidak berpendirian, tidak istiqomah, tidak kokoh. Nah kalau kita punya pondasi, punya ilmu, kemudian punya kepribadian yang utuh, punya istiqomah, punya prinsip, maka generasi Minangkabau akan mudah digoyah oleh globalisasi. Maka cara untuk melawan globalisasi adalah kenali diri kita, kemudian kenali adat kita. Nah, praktekkan adat itu dalam kehidupan sehari-hari, walaupun di tengah zaman yang penuh dengan arus globalisasi. Kalau di media, kita manfaatkan media untuk semacam sarana mendewasakan akal pikiran, sarana untuk mengkokoh hati, memperluas dakwah. Kalau kita punya semacam kepandaian di bidang ilmu manajemen, gunakan ilmu itu untuk bagaimana merangkul orang ke jalan adat dan agama. Kalau kita punya ilmu ilmu marketing segala macam, ilmu korespondensi, ilmu semacam ilmu sosial politik, kalau kita manfaatkan untuk membangun relasi-relasi dakwah. Disitulah butuh generasi Minangkabau yang cerdas, yang beradab dan punya prinsip. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali jawaban dari Ustadz Kito, yang mana tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Kito, kita harus generasi muda kok harus kenal akan dirinya, kenal akan agamanya, kenal akan adatnya. Kemudian harus mempunyai prinsip.
tidak mudah tergoyahkan ya Ustadz ya. Jadi kita itu boleh ikut dengan teknologi, tapi tidak boleh terjerumus ke dalam teknologi tersebut. Karena teknologi namanya ya Ustadz ya, ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Oke Ustadz, mungkin dun sana kasadonyo, itulah perbincangan kita di sore hari Iko, serta penjabaran yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi bermanfaat untuk kita ke depannya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kami sampaikan juga kepada dun sana yang ada di luaran sana, yang sedang menonton acara live streaming kita. Jangan lupa untuk selalu support media sosial kita, baik itu di Facebook, kemudian di Instagram, dan kita juga punya YouTube, channel YouTube Ustadz. Ya insya Allah mudah-mudahan dengan media sosial ini kita bisa lebih sesuai dengan tagline dari IPPNS, maksudnya Ikatan Pemuda-Pemudi Nagari Simpang, Basamo Membangun Nagari gitu. Tujuan kita ya itu nantinya Ustadz. Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh ikatan ini nantinya baik itu kegiatan-kegiatannya juga lebih berkembang lagi Ustadz. Amin. Mungkin akhir kata saya Ozi Harnanda Putra sebagai moderator mohon pamit undur diri. Terima kasih, syukran, jazakumullah khair Ustadz untuk penjabarannya, dan juga saya mewakili tim yang bertugas dari Ikatan Pemuda-Pemudi Nagari Simpang mohon pamit undur diri. Terima kasih untuk perhatian dan juga partisipasi dari teman-teman semua. Bagi teman-teman yang ketinggalan tayangan ini, silahkan nanti cek di YouTube-nya IPPNS Official. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.